Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Badu. Zara. Zara mau nanya nih. Sebagai ahli cinta kan Mas Bedu kan? Waduh, aku bukan ahli cinta. Ahli apa? Sedot WC. Jadi kan gini Mas Bedu, emang kalau orang jatuh cinta, lagi bucin gitu, emang harus gitu ya diposting-posting di sosial media gitu Mas Bedu? Sebenarnya dia tidak memposting, tapi dia tuh otomatis kayak semua gerakannya, semua apa yang dilakukan tuh bertujuan untuk menunjukkan bahwa dia tuh sedang jatuh cinta gitu loh. Oh gitu. Ya memang anak-anak zaman sekarang kali gitu ya. Iya. Kalau jatuh cinta tuh kayaknya ditunjukin banget ke orang-orang. Kayaknya lagi mesra-mesraan, lagi berduaan. Ya kalau selama udah menikah sih sebenarnya gak ada masalah Zara. Iya, kan tapi masalahnya belum sah. Belum sah. Itu dia. Dia takutnya kelebihan, kebablasan kan ntar akhirnya. Gak malu apa ya? Ya itu dia, mungkin dia udah tidak ada lagi yang namanya rasa malu. Ya mungkin sudah terbiasa lah, jadi akhirnya malu hilang. Assalamualaikum. Iya ya, waalaikumsalam. Kok bertiga kalian? Ya. Kemana satu? Lagi di karantina. Habis dari luar negeri. Habis dari luar negeri mah. Habis dari luar negeri. Masya Allah. Pantesan Bedu betah. Ada yang seger-seger Iya ya. nih mah. Alhamdulillah. Dari mana kalian ini cantik-cantik? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dari mana katanya? Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta mah. Tahu nggak Anda? Tahu mah. Di mana? Di Pasar Jumat. Bukan. Di Ciputat. Ciputat, depan. Pasar Jumat mah kalian ya? Depan Iya. UIN. Iya. Malu kalau sampai salah mah berdoa. Makanya jangan sampai salah ya Maya. Karena masih ada yang namanya izah dalam diri Bedu tuh. Izah itu kemuliaan. Kemuliaan ya. Oh. Baiklah, kalau gitu silahkan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa judulnya? Rasa malu adalah izah bagimu. Kemuliaan bagimu. Kenapa dikatakan perasaan malu merupakan izah? Izah. Kemuliaan bagi seseorang. Rasulullah SAW mengatakan, al-haya su'batum minal iman. Rasa malu merupakan bagian daripada iman. Artinya, kalau orang punya rasa malu, masih punya iman. Kalau orang punya iman, dia punya rasa malu. Kalau ada orang tidak punya rasa malu, tidak beriman. Kalau dia tidak beriman, tidak punya rasa malu. Masya Allah, luar biasa yang namanya malu. Malu ini ada dua. Yang pertama, malu ini hidayah gharizah. Insting, bawaan, fitrah manusia punya rasa malu. Misalnya anak-anak kecil tuh habis dimandiin. Masih telanjang kan. Dia pasti kalau ada orang lain. Begitu kan? Iya mah. Karena apa? Malu. Malu. Malu gitu. Dia malu. Melakukan kesalahan, dia bersembunyi. Karena apa? Karena malu. Malu. Ini fitrah, gharizah, insting. Bawaan semenjak lahir. Yang kedua, malu itu dengan latihan. Dengan dilatih oleh orang yang dekat dengan dia. Nah, yang dikehendaki oleh Islam malu yang mana? Malu yang fitrah dasar manusia bawaan lahir dilatih. Dengan adanya iman. Bahwa ini boleh, ini tidak. Dengan adanya akhlak. Nah, makin melekatlah rasa malu dalam orang tadi. Maka izah kemuliaan terdapat dalam orang yang memelihara rasa malu. Melatih rasa malu sesuai dengan iman yang ada dalam dada mereka. Sekarang. Yang namanya rasa malu.
Ini merupakan tameng. Merupakan junah, perisai. Penghalang dari orang yang punya rasa malu tadi untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini modal yang paling utama. Kalau kita punya rasa malu, dia setiap saat berkata, berbuat, bersikap, dia mikir, pantaskah saya melakukannya? Orang yang punya rasa malu, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka orang tadi akan melakukan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Dia yakin seyakin-yakinnya Allah maha melihat, maha mendengar apa yang saya lakukan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberikan fitrah rasa malu, dijadikan seorang yang beriman kepada Allah. Insya Allah kita termasuk golongan orang yang beriman. Amin. Sehingga kita bisa melatih setiap saat dan kesempatan mempertebal iman, mempertebal rasa malu. Yang namanya malu merupakan bagian iman. Rasulullah SAW bersabda, cabang iman ada 60. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang duri dari jalanan, biar orang tidak celaka. Kemudian rasa malu merupakan bagian daripada iman. Artinya orang yang punya iman, dia punya rasa malu. Al-iman wal haya qorina jami'a. Iman dengan malu itu menyatu seperti duit. Tahu nggak duit receh? Ya. Yang bulat. Iya, Koin. Apabila satu belah diambil, satu akan terambil. Nggak berguna. Nggak ada harganya. Nggak ada. Artinya kalau dia punya iman, pasti punya malu. Kalau dia punya rasa malu, izah kemuliaan terdapat dalam diri orang bersangkutan. Oleh karena itu setiap saat dan kesempatan sebagai orang yang beriman, tata diri kita, rasa malu kita rawat, kita pelihara. Dan ini merupakan tameng buat kita semua agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela sesuai dengan agama yang telah mengajarkan kepada kita kemana kita melangkah. Sekarang kita lihat. Tidak sedikit di masyarakat kita hari gini gitu loh. Zaman medsos. Orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat seolah-olah bangga dengan kelakuannya. Yang selingkuh. Yang berbuat zina. Tidak ada tedeng aling-aling. Bahkan mereka bangga. Kenapa? Sadar nggak sadar. Mereka kemasukan setan dari arah yang sebelah kiri. Kenapa? Anda lihat surat Fatir ayat 8. Apa man zuyyina lahu su'amalihi wa ru'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang melakukan dosa dan maksiat menganggap itu perbuatan yang sangat baik? Rasul mengatakan kalau kalian tidak punya rasa malu, lakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, yang pertama-tama Rasul ajarkan kepada umatnya yaitu menjaga perasaan malu. Itulah yang pertama yang ditekankan. Kayak kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ponakan kita yang kecil, malu jangan begitu. Jangan begitu malu. Nggak boleh, ini boleh. Kita mengajarkan semenjak awal. Biar anak turunan kita punya rasa malu, kemudian dipertebal dengan keimanan, bahwa apa yang kamu lakukan itu salah dalam agama kita. Masya Allah luar biasa saat ini. Orang ngarumpi, ngomongin orang diharamkan, diomongin. Iya. Orang berselingkuh dilarang dalam agama, mereka bangga. Orang ngambil hak orang lain, mereka bangga. Mereka merasa saya paling kuat, orang lain kalah oleh saya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita bersyukur kepada Allah, punya rasa malu, punya iman yang bisa menjaga kemuliaan kita. Karena ini merupakan rem. Coba kalau orang yang punya rasa malu, tapi punten dalam tanda kutip, rasa malu itu tidak cabang. Yang pertama malu dengan diri sendiri, yang kedua malu dengan orang lain, yang ketiga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya wajib ada kalau benar-benar kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bagi orang yang beriman harus memiliki rasa malu kepada tiga itu ya, malu pada diri sendiri, pada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tentang izah malu yang ada dalam diri kita. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Den. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede.
Ya kan, Pak. Kita lanjutkan lagi, Ma. Ya. Jadi tadi kan udah Mama bilang dulu. Iya, ada 3 itu tuh, Pak. Malu itu 3 cabang. 3. Ya, Bang. Yang pertama diri kita, yang malu kepada orang lain, Dan malu kepada Allah. Kepada Allah. Malu dengan diri kita tahu siapa sih saya. Iya. Anak Iki gitu loh. Iya. Kan nggak pantas. Misalnya maaf ya nenek bilang kepada kalian. Melakukan perbuatan yang tidak baik. Pacaran. Misalnya cipika-cipiki. Kan kagak pantas. Orang yang menghafal Al-Quran sebelahnya misalnya punten ya. Iya. Melakukan perbuatan dosa layak nggak? Tidak layak. Malu pada diri sendiri. Jadi kita harus tahu siapa saya. Apa profesi saya. Apa? Saya adalah hambanya Allah. Diciptakan oleh Allah. Di buminya Allah. Diberikan kebebasan memilih. Pengen jadi calon penghuni surgakah? Pengen jadi calon penghuni nerakakah kita? Kalau saya melakukan dosa dan maksiat, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah? Malu dengan di sini. Rasul pun mengatakan, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di yaumil akhir sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Untuk apa seluruh tubuhmu? Ditanya. Makanya kita lihat dalam Yasin 65. Al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rasanya anak mamah yang pintar menerjemahkan. Yasin 65. Yasin 65 ya. Yasin. Al yauma nahtimu. Al yauma Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan. Sekarang Anda lihat dalam surat Yasin 65. 65. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anak mamah udah pintar menerjemahkan. Iya, Mas. Ke sana, Pak. Akan datang suatu masa, Suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi atas apa yang dia kerjakan selama di dunia. Kenapa mulut dikunci? Dikunci, mah. Mulut sering bohong. Iya apa iya? Iya. Sering bohong. Walaupun kita tahu mulut itu jangan bohong, tapi yang tahu aja kadang-kadang suka berbohong. Ya Allah. Makanya nanti mulut nggak bicara kata Allah, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Selama ini apa sih yang mereka lakukan? Makanya Anda lihat, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israil 36. Jangan kalian berbicara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, hati, semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Malu dengan diri kita. Iya, mah. Kalau kita melakukan itu, Masya Allah, hati-hati. 2, malu dengan orang lain. Manusia ini makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup tanpa orang lain. Senyum aja butuh orang. Betul, Pak. Malu dengan orang lain. Maksudnya apa? Saya kalau suatu saat melakukan kejahatan, dosa dan maksiat, boleh jadi awalnya kita tutup aib. Tapi yang namanya busuk, kejelekan, suatu saat tercium baunya oleh orang lain. Kecium juga ya, mah. Bagaimana kita ini? Kalau orang lain tahu aib kita, malu kan kita sama orang? Malu. Yang ketiga, kita wajib malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang yang beriman, jangan kamu berkhianat dengan Allah. Berkhianat dengan Rasulnya. Berkhianat dengan orang lain. Padahal kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Pertanyaannya sekarang, ada nggak orang yang berkhianat dengan Allah dan Rasulnya? Ada. Tahu ngaku Islam, wajib sholat. Sholat hente. Ya Allah. Baca Quran kagak. Astagfirullah. Sholat asal-asalan kayak ayam matokin beras. Berkhianat sama Allah. Diberikan waktu sehari semalam 24 jam. Ngurusin dunia berapa jam. Ngurusin ibadah berapa jam. Apa nggak malu sama Allah? Nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyak. Banyak. Wa in ta'uddu nimatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmatku, nggak bakalan kehitung. Tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Kita sadar sebetulnya
Mata bisa melihat karena Allah. Telinga bisa mendengar karena Allah. Semuanya karena Allah. Hidup aja karena Allah. Makan rezeki dari Allah. Kita sadar cuman setan kuat menggoda kita manusia. Maka kita berkhianat kepada Allah. Kesehatan tidak pakai ibadah kepada Allah. Rezeki tidak pakai di jalan yang Allah ridho. Pangkat jabatan tidak dipakai. Kita berkhianat sama Allah. Berkhianat dengan Rasulnya. Rasul mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat sebagai Rasul salat. Kadang-kadang kita kan begitu. Hanya menggugurkan kewajiban. Diperintahkan zakat nggak dikeluarin. Diperintahkan sedekah koret. Astagfirullah. Masya Allah. Diperintahkan menjadi orang yang amanat dan bijaksana tidak. Enggak. Artinya dia berkhianat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Dagang suruh nimbang yang benar enggak. Padahal tahu apa yang diancamkan oleh Allah kepada mereka. Itu hianat inilah semuanya dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Harus malu kepada Allah. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kita akan kembali kepada Allah. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Cuman karena godaan setan dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut tertutup semua. Kuatan godaan setan daripada iman kepada Allah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, kalau HP harus sering dicas. Iya. Dengan ikut taklim. Ngedengerin acara kita. Masya Allah. Nama ilmu pengetahuan. Bergaul dengan orang-orang soleh. Ini ngecas iman kita. Biar mantap bahwa apa yang saya kerjakan benar nggak kata Allah. Iman nggak kita. Harus punya rasa malu. Malu sama Allah. Nikmat begitu banyak dari Allah. Ibadahnya kapan? Iya. Nggak usah jauh hitung deh. Antara ibadah kita dengan waktu ngurusin dunia. Banyakan mana? Banyakan ngurusin dunia, Ma. Makanya malu nggak sama Allah? Iya ya, Ma. Dikasih kesehatan, dikasih rezeki. Kok kelakuan kita begitu aja? Astaga. Mau sampai kapan? Begini aja kita. Keburu mati. Setiap hari kita melangkahkan, jumlah umur nambah. Nambah, Ma. Data umur berkurang. Langkah ke kubur makin dekat. Ya Kurang apa lagi? Tetangga ada yang mati, orang tua mati, suami kita mati. Keluarga kita banyak yang mati. Kurang apa lagi contohnya? Karena kita ini ditutup oleh setan. Dengan godaan-godaan yang luar biasa di setan. Sehingga kita jauh dari rasa malu. Kadang-kadang ada pembelaan. Ketika melakukan kesalahan, bela diri kan? Biar nggak disalahkan. Nyari alibi dan seterusnya. Kenapa? Setan menggoda manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya Allah. Hati-hati. Rekaman di sini hanya berapa kamera? Rekaman Allah cuma 2 kamera. Tapi tidak ada yang tidak kerekam. Semuanya kerekam. Semua. Makanya begitu orang meninggal dunia, Rasul mengatakan ditunjukkan kepada dia buku sebelah kanan kebaikan. Ditunjukkan buku yang sebelah kiri keburukan. Dibuka. Tidak bisa ngelak. Kita bisa di dunia ngelak kapan? Kan bisa diedit kalau di dunia mah. Iya, Ma. Di sana mah nggak diedit. Emang itu asli. Begini. Apa yang kita bisa ngelak? Tidak ada. Tinggal kita mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu saya mengajak diri saya, keluarga saya, pemirsa semua, pemirsa TV One. Yuk pertebal keimanan, pertebal perasaan malu agar yang kurang baik perbaiki, yang kurang sempurna sempurnakan. Kalau selama ini banyak kesalahan dan dosa, banyak bertaubat kepada Allah sebelum datangnya goroh-goroh. Makanya yuk perbaiki diri kita. Sempurnakan ibadah kita, semuanya hanya karena Allah. Manfaatkan umur yang ada, kesehatan yang ada. Semua dimanfaatkan di jalan yang Allah ridho. Insya Allah Allah berikan keberkahan buat hidup kita. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Nah jamaah, ada banyak keberkahan-keberkahan yang mau lewat berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami karena setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan dari jamaah yang ada di studio. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo, silakan. Ya. Siapa yang mau bertanya kepada Mama Mangga berdi. tentang rasa malu adalah izahmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nanda Maulina, berasal dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke Nisa. Yang ingin saya tanyakan nih Mah, gimana sih biar kita bisa menjauhi diri dari lingkungan yang jauh dari kata keimanan gitu Mah? Ya Allah Nisa, pindah pergaulan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. At-Taubah 119. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersama-sama dengan orang yang jujur, orang yang benar. Insya Allah kalian ini ada di IIKI, ada di lingkungan seperti ini baik. Artinya kalau kita tahu lingkungan ini kurang baik, tukang ngarumpi, tukang ngomongin orang, ibadahnya kurang dan seterusnya, kita mundur. Tetap hubungan silaturahim ada, tapi tidak bersahabat. Ya. Rasul mengatakan diri kalian dinilai oleh orang lain dengan siapa kalian bersahabat. Rasul mengatakan seseorang dinilai oleh orang lain bagaimana agama sahabatnya. Ketika kita punya sahabat, lihat bagaimana agamanya, bagaimana kelakuannya. Oke Nisa. Oke. Terima kasih Mah. Jadi kalau Kami. nggak bisa hindari ya jauhin ya. Kita Pindah. yang mundur. Kita mundur ya Bang. Kalau kita bisa nasihatin mereka, nasihatin. Tapi kalau nggak mempan, daripada kita tercemari, terkontaminasi oleh mereka, mundur. Mundur. Selamat. Ya. Oke Anissa, jelas ya. Oke. Oke, lanjut ya Mas Bedu, Mama. Silakan, Sarah. Instagram nih, ada Denny Heriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tadi Harjono. Mah galau nih Mah, bagaimana membedakan antara rasa malu dengan merasa rendah diri atau tidak percaya diri Mah? Saya punya adik perempuan yang sangat pemalu dan sangat tertutup. Sudah susah banget dia untuk membuka dirinya. Dia lebih senang nih menyendiri di kamar, gak mau main, gak mau berkumpul sama teman-temannya. Saya beberapa kali tuh nyaranin dia, sekali-sekali keluarlah dan berkumpul sama teman-teman. Sekedar ngobrol atau melakukan hal-hal positif. Tapi dia bilang, males malu. Nah, apakah ini baik Mah untuk adik saya? Maaf. Banyak faktor yang menyebabkan orang menutup diri. Menutup diri. Boleh jadi dari kecil kalau ngomong sama mamanya. Pulang sekolah. Mama ini, diam. Mama lagi masak. Diem, nggak ngomong. Laporan. Diam. Mama lagi capek baru pulang kerja. Harusnya jadi orang tua. Tadi di sekolah ngapain? Sama teman-teman ngapain? Ngapain? Iya. Belajar apa? Anak terbuka. Ya. Kita yang tanya kepada mereka, biar mereka terbuka. Tapi ini sudah terjadi. Adik Anda diem. Apakah bedanya malu dengan rendah diri? Kalau malu kita karena beriman. Tapi rendah diri minder wardah. Minder. Ketemu sama orang kaya, saya orang miskin, minder. Minder. Ketemu sama pejabat, saya ini rakyat, minder. Ketemu sama orang cantik, glowing, mukanya mengkrelet. Kayak kaca, kita burak tidak pernah dirawat, minder. Beda, selalu berbeda. Ya. Maka Anda keluarganya tarik nih keluar. Tarik. Jangan hanya bilang keluar sekali-kali tangan. Karena dia rasanya sudah menyatu dengan dirinya. Anda, kakaknya, saudaranya, ponakannya rangkul nih. Keluar yuk. Keluar. Oh Main yuk. diajakin. Diajakin. Ditemenin. Kita makan di ini yang enak. Iya ditraktir lagi. Ditraktir. Asik. Kita yuk ada tablik akbar di sana yuk. Oh iya enak Mah. Ada muludan yuk di sana. Oh, Masya Allah. Pergi yuk ke masjid kita Ayo, sholat. ayo. Nah Diajak. itu jadi jangan disuruh, nggak bakalan. Wong dia sudah tertutup, Iya. sulit. Diajak. Tarik dia, Kemon Zahra. asik. No teman-teman kamu, Masya Allah. Ayo ngobrol. Jadi happy ya Mah. Adekmu, udah bilang temennya jangan semersa muda lagi. Ini adekmu. Diperjelas. Iya Mah. Begitu caranya ditarik oleh kita, selamatkan dia, jangan sampai terlambat, kasihan. Jangan sekedar ngomong doang ya Mah. Nggak bisa, tarik. Tarik. Ajak. Diajak, Action. temenin gitu ya Maya. Jadi dia juga nggak akan merasa malu lagi nantinya. Tidak, lama-kelamaan pergaulan, asal diajak ke pergaulan yang baik-baik. Yang penting dia merasa nyaman pasti. Betul, betul. Pasti sedikit-sedikit. Akan ada Bagaimana perubahan. Mah ini dengan orang yang membuka aibnya dengan bangga kepada publik? Nggak ada Aibnya malunya. sendiri gitu Pak. Apa orang seperti apa Orang ini? Mah? tadi kemasukan setan dari arah kiri. Dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat,
merasa bangga. Masya Allah. Demo telanjang di pinggir jalan ngejeger. Duh. Kita mah takut masuk angin. Iya, Iya, masuk angin, masuk pasir, masuk semuanya kan itu. Iya. Kalah sama anak kecil mah. Di antaranya penjegerak aja. Gue mah dingin. Itu di antaranya. Dia bangga. Iya mah. Iya. Survei membuktikan. Terusin mana pertanyaan Oh lain? iya ini mah. Yang ini bukan mejeng nih mah. Ini dari Bapukers. Galau mah. Ya. Mas, saya punya teman yang urat malunya udah putus kali ya, Mas. Soalnya saya jadi risih kalau deket sama dia. Yang bikin saya risih nih kadang nih dia suka sendawa kenceng banget. Kentut, apalagi kalau lagi di tempat umum nih. Saya udah nasihatin nih, jangan kayak gitu. Tapi dia kayak sebodoh amat gitu mah. Teman kayak gini enaknya diapain ya, Mah? Makasih, Mah. Kalau Anda nasihati nggak mempan, ulah jangan bersahabat sama dia. Yo. Takut Anda kebawa. Aduh, takut ada yang tersindir nanti, Ya. Mah. Biasanya kita melihat mereka Brot kalau gitu. bergaul Iya. lama. Oh, berat aja ngomong dari tadi. Iya, begitu. Kalau bergaul lama kita tahu kelakuan dia. Iya. Itu nyebelin artinya. Tidak tahu Apalagi etika sama sekali. Yang mama khawatir anak cucu kita ini ketularan. Tapi sebenarnya nih, Mah, rasa malu itu misalkan awalnya kan mungkin tebal gitu ya, Mah. Ada gitu kita memiliki rasa malu, tapi lama-lama tuh terkikis. Sebenarnya apa yang membuat rasa malu seseorang tuh jadi semakin menipis, Mah? Yang pertama iman yang berkurang. Imannya berkurang. Yang kedua kurang mengasah keimanan. Yang ketiga salah pergaulan. Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada seseorang. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, jangan begitu. Iya. Kagak pantas tahu dilihat orang. Iya. Dan begitu, malu gue berteman sama lo. Sadar. Kita sadar. Iya. Ini nyata ya, memang ada kadang-kadang teman-teman di tempat lingkungan kita tuh mah ya. Suka jahil, kadang-kadang dipakai kantong plastik terus gini plus gitu ya. Masih Memang di situ. kurang ajar malunya. Itu jahat. Jahat, Mah. Itu nggak tahu etik. Itu nggak tahu sopan santun. Mesti baru tumben denger ada Bener, Mah. gaya begitu deh. Bener, Mah. Jadi taruh kantong plastik, blups, diikat. Blus. Itu kurang ajar ya. Iya, Mah. Nyiksa orang lain. Mama yakin kalau Mama udah muntah duluan. Nauzubillah min dalik. Yang Apapun ada yang kita itunya, lakukan, Mah. bercanda boleh. Iya, Mah. Tapi jangan menyakiti orang. Ya. Kalau kita tidak punya rasa malu, kita terlihat tidak berwibawa ya, Bang ya. Tidak ada wibawanya sebagai seorang. Makanya Mama bilang, kalau mereka tidak punya rasa malu, itu harganya jatuh. Jatuh. Misalnya kita kenal dia, nilainya 80. Ya. Kelakuannya begitu, boleh jadi bukan hanya 60 jatuhnya, bisa 30. Nah, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi deh, Mah ya. Daripada nanti Mama batuk-batuk terus. Mama jangan dibayangin. Jangan dibayangin, Kamu Mama. sih pakai plastik. Ya kebayang depan mata kayaknya. Ya bener jijai gua. Angin doang, angin cuma hanya sekedar angin. Bercandaannya Mas Budu kali Mah ya. Ya udah deh, kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya. Kita jeda dulu nih pemirsa, karena ada banyak sekali pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? ke Mama Mangga Dede? berdiri. Rasa anak malu cantik. adalah izahmu, silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya lagi galau nih. Nama saya siapa? Nama saya Ranti Sania dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Mangga Ranti. Ingin bertanya, kalau misalkan kita bercanda tapi membuat orang itu malu, semalu-malunya, gimana cara untuk bikin biar nggak kayak gitu, Mah? Bercanda tapi jadi bikin orang itu Kita juga malu, Mah. berusaha. Rasulullah juga Iya, Sania. Ranti. Ranti Sania. Ranti Sania. Yang Rasul pun bercanda, tapi bercandanya jujur. Kayak nenek-nenek bilang, ya Rasulullah saya ibadah terus. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan. Yang Rasul perintahkan saya kerjakan. Yang dilarang oleh Allah dan Rasul pun saya hindarkan. Apakah saya nanti masuk surga? Rasul bercanda. Ibu tidak ada masuk surga. Nangis tuh nenek-nenek.
Dilanjutkan tadi baru koma doang. Karena di surga nggak ada nenek-nenek, yang ada seumur-umur kalian Ranti itu muda-muda. Jadi bercanda tapi jujur. Kalau bercanda buka aib orang, apalagi depan orang banyak. Ya Allah. Membuat dia malu semalu-malunya, artinya Anda buka aib orang. Dosa. Dilarang Ranti. Ya ayyuhalladzina amanu yajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Jadi yang pertama kata Allah, jangan suudzon. Kalau orang sudah suudzon tajasus, ngorek-ngorek kesalahan orang. Aduh. Dibuka depan umum. Yang namanya manusia kan Ranti, nggak ada yang sempurna. Iya. Sehebat bagaimanapun pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Apalagi ini sengaja disebarkan di depan orang. Iya. Tajasus kepo. Dia malu, maaf. Seumur hidup orang yang mendengar, yang menyaksikan apa yang dicandain tadi tidak akan hilang. Akhirnya malu dia luar biasa. Dia bisa minder, bisa mundur dari pergaulan, bisa membenci Anda, bisa nyumpahin Anda, bisa mendoakan yang buruk-buruk buat orang yang membuka aibnya. Hindarkan oleh kita, jangan buka aib orang, walaupun maaf dalam tanda kutip itu candaan, karena candaan yang tidak layak, Nggak layak. menghina orang lain. Rasul mengatakan, siapa yang di alam dunia menutup aib orang lain, di alam akhirat aibnya ditutup. Siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Kita lihat, siapa sih yang gak punya aib? Kalau kita semua aib dibuka oleh Allah, gak ada orang demen sama kita. Benci, saking banyaknya aib kita. Hindarkan, walaupun bercanda, apalagi benar-benar membuat dia malu yang luar biasa, marah bahkan murka. Siap mental bahwa aib kita pasti dibuka oleh Allah suatu saat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Hindarkan. Ya, baiklah kalau begitu Mama, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini, Masya Allah jamaah. Tentunya hari ini kita diingatkan oleh Mama bahwa rasa malu adalah izzahmu. Untuk itu jagalah rasa malu, baik rasa malu untuk diri sendiri, rasa malu terhadap orang lain, dan tentunya rasa malu terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk perkuat iman, keislaman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak berdoa tentunya. Silahkan yuk Mah, pimpin doa. Pemirsa dan anak-anakku sekalian, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami yakin dengan keimanan yang ada, kami punya rasa malu. Fitrah yang kau berikan kepada kami dengan rasa malu. Insya Allah kami asah rasa malu ini, kami pertebal rasa malu ini dalam kami mengarungi hidup dan kehidupan. Karena malu merupakan bagian daripada iman. Ya Allah, tanamkan keimanan dalam dada kami. Tanamkan perasaan malu dalam hati kami. Malu buat diri sendiri. Malu buat orang lain. Malu kepadamu ya Allah. Engkau begitu banyak berikan nikmat karunia kepada kami. Yang tidak terhitung banyaknya. Kami mohon bimbingan darimu ya Allah. Tuntunan darimu ya Allah. Kami bermohon terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami selama ini. Dosa orang tua kami. Dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Ana Bawi terima kasih.
Terima kasih juga jamaah dari IIKI yang sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.